Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari grup PKM Gagasan Tertulis Distrik Ikan Hias yang beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh saya, Tristan Isuli Marianto, lalu rekan saya yang lain sebagai tim perumus yaitu ada Muhammad Aldinur Swandi, Muhammad Lutfi Hidayat, Dian Samsul Ma'ruf, dan Setiawan Arina Nugraha. Kami di sini akan mempresentasikan gagasan yang kami ajukan mengenai website Distrik Ikan Hias sebagai fasilitas untuk rantai pasok perusahaan ikan hias. Perusahaan memiliki berbagai kepentingan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Dari berbagai kepentingan perusahaan tersebut, agar lebih mudah dalam pengelolaannya dibagi menjadi beberapa bidang. Salah satu bidang diantaranya adalah manajemen rantai pasok, di mana manajemen rantai pasok ini memiliki peranan penting dalam proses kegiatan perusahaan, sehingga perusahaan mampu memenuhi persediaan kebutuhan dan perusahaan tetap dapat beroperasi. Berawal ketika pandemi COVID-19 mulai tersebar di Indonesia pada pertengahan bulan Maret hingga bulan Mei, yang mulai diberlakukannya sanksi terhadap pelanggar kebijakan protokol kesehatan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat data per tanggal 16 April 2020, 100.000 lebih perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka harus mem-PHK dan merumahkan hampir 2 juta pekerja. Pemutusan hubungan kerja inilah yang memaksa masyarakat untuk tetap dapat bertahan di masa pandemi, dengan mencoba untuk memulai suatu usaha di berbagai bidang termasuk budidaya dan usaha penjualan ikan hias. Jual beli ikan hias tergolong mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi. Peluang bisnis ikan hias kian dilirik ketika masyarakat mulai merasa jenuh akibat pandemi dan tingkat penjualan ikan hias yang terus naik. Akibatnya banyak masyarakat memulai perusahaan ikan hias tanpa memiliki modal pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Pada akhirnya mereka kesulitan mendapatkan pasokan ikan hias dengan harga terjangkau untuk dijual kembali, sehingga terpaksa melakukan penjualan dengan harga yang tinggi untuk dapat meningkatkan profit. Permasalahan yang kerap muncul bagi perusahaan ikan hias baru. Yang pertama, sulit mencari pemasok ikan hias dengan harga terjangkau. Kedua, sulit mendapatkan profit yang layak dari penjualan ikan hias. Kemudian, kurangnya fasilitas dalam penyampaian informasi mengenai distributor ikan hias. Dan yang terakhir, terpaksa menaikkan harga ikan hias agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada tanggal 16 April 2020, lebih dari 100.000 perusahaan terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, mereka harus mem-PHK dan merumahkan hampir 2 juta pekerjanya. Pemutusan hubungan kerja inilah yang memaksa masyarakat untuk tetap dapat bertahan di masa pandemi, dengan mencoba untuk memulai suatu usaha di berbagai bidang termasuk budidaya dan usaha penjualan ikan hias. Pada tahun 2018, di wilayah Jawa Barat, tepatnya di BKIPM, Bandung, mengekspor sebanyak lebih dari 20 juta ekor ikan hias senilai 73,3 miliar. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2020 mencapai sebesar lebih dari 23 juta ekor dengan nilai 93,3 miliar. Masyarakat melihat usaha ikan hias ini sebagai salah satu bidang usaha yang berpeluang. Banyak dari masyarakat yang mulai mencoba berbisnis ikan hias. Namun karena keterbatasan modal dan pengalaman, akhirnya mereka mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan tingginya harga yang dipatok pada harga pasokan ikan dari pihak pemasok kedua. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan solusi. Kerugian terjadi akibat kurang pengalaman, terutama perusahaan baru dalam mencari informasi mengenai rantai pasok terhadap ikan hias. Permasalahan inilah yang memunculkan gagasan untuk menciptakan fasilitas untuk perusahaan baru dalam mendapatkan informasi mengenai rantai pasok terhadap ikan hias. Website Distrik Ikan Hias hadir sebagai solusi atas permasalahan distribusi dalam rantai pasok ikan hias. Distrik Ikan Hias menyediakan berbagai kebutuhan informasi mengenai pasokan ikan hias. Informasi yang digunakan untuk melakukan transaksi, nomor yang bisa dihubungi, alamat, foto, dan video dokumentasi sebagai bukti. Data informasi mengenai pemasok ini diambil langsung oleh Distrik Ikan Hias melalui berbagai media dan survei lapangan, menghubungi dan mengajak kerjasama setiap pemasok yang ada di seluruh Indonesia baik di wilayah maupun di kota. Pihak-pihak yang dipertimbangkan kontribusinya.
Distrik Ikan Hias bekerja sama dengan berbagai pembudidaya lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan informasi untuk pasokan ikan hias yang akan didistribusikan. Distrik Ikan Hias juga akan bekerja sama dengan pembudidaya besar yang berkelompok untuk dapat membantu memberi pasokan untuk para perusahaan ikan hias baru. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis. Yang pertama, website Distrik Ikan Hias sebagai media dari supply chain management harus dibuat. Kedua, mencari informasi mengenai para pembudidaya, baik perorangan maupun kelompok dari berbagai media dan grup. Ketiga, menghubungi dan menawarkan bentuk kerjasama agar bersedia untuk dapat memberikan suplai ikan hias yang dibutuhkan. Keempat, memvalidasi kebenaran akan informasi mengenai pembudidaya menggunakan survei lapangan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembudidaya. Yang kelima, memperkenalkan website Distrik Ikan Hias melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ikan hias ternama. Kesimpulan gagasan yang diajukan. Website Distrik Ikan Hias hadir sebagai salah satu solusi bagi kalangan masyarakat yang ingin membangun perusahaan ikan hias dengan modal tidak terlalu besar dan memiliki pasokan ikan hias yang siap untuk diambil dengan tingkat keamanan yang tinggi. Implementasi. Untuk dapat merealisasikan gagasan yang telah diajukan ini membutuhkan bantuan biaya yang memadai untuk dapat membangun dan mengoperasikan sebuah website. Kegiatan ini membutuhkan keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain, sehingga mampu untuk membuat dan mengoperasikan sebuah website agar fasilitas rantai pasok ikan hias yang diharapkan dapat terwujud. Selain pembuatan website, beberapa orang yang berkompeten dalam bidang ikan hias juga dibutuhkan untuk dapat membangun relasi sekaligus sebagai perantara distrik ikan hias mendapatkan kerjasama dengan para pemasok. Waktu menyesuaikan dengan biaya yang tersedia. Biaya akan dibagi untuk dua kepentingan. Yang pertama untuk pembangunan website distrik ikan hias sebagai sarana rantai pasok, dan yang kedua untuk mendapatkan mitra sebagai sumber pemasok produk yang dibutuhkan. Untuk pembuatan sebuah website standar membutuhkan waktu sekitar 6-8 minggu, sedangkan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di seluruh daerah membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun, yang dimana kegiatan kerjasama tersebut dilakukan secara bertahap yang ada berdasarkan peta persebaran produksi ikan hias nasional. Dimulai dari antar provinsi, lalu dilanjut ke tingkat daerah atau kota. Tahapan kerjasama ini dilakukan agar penyebaran wilayah pemasok ikan hias yang dibutuhkan merata. Prediksi dampak gagasan. Ketika gagasan website Distrik Ikan Hias sebagai media distribusi rantai pasok ikan hias dapat terrealisasikan, maka dampak yang terjadi bagi masyarakat adalah: pertama, meningkatnya sektor perikanan ikan hias. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan ikan hias yang baik yang sudah lama maupun yang baru dapat terbantu oleh fasilitas rantai pasok yang disediakan oleh Distrik Ikan Hias. Lalu yang kedua, membuka peluang bagi masyarakat yang ingin ikut terjun ke dunia usaha ikan hias, sehingga dunia ikan hias semakin diminati dan dapat semakin berkembang, sehingga dapat ikut berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.